25 sana. Manakala umur Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah beranjak ke 25 tahun. Safara ila Busra, maka Nabi pun mengadakan perjalanan menuju Busra. Busra dahulu sudah dibicarakan sebuah desa ataupun kota yang sekarang itu di bawah kekuasaan Damaskus, Suriah. Kalau dahulunya sebuah desa perbatasan antara Mekah dan Syam. Li arba'a asyarata lailatan baqiyat min Dzulhijjah. Misi pepergian Nabi dari Mekah menuju Busra itu tepatnya di 14 malam yang sisa dari bulan Dzulhijjah. Berarti yang dimaksud itu sekitar hidup 16. Jadi 16 malam sisa bulan Dzulhijjah kata Syekh Nawawi Banten. Berarti kalau 14 malam sisa dari bulan Dzulhijjah, kalau bulan Dzulhijjah itu 30, sisanya 14, berarti 16 hari dan berlalu. Berarti sekitar hidup 16 atau 17 bulan Dzulhijjah, Nabi pun mengadakan bepergian safar dari Mekah menuju Busra. Ketika itu tepatnya Nabi sudah masuk umur beranjak 25 tahun. Fi tijaratin li Khadijah binti Khuwailid bin Asadil Fatiyah, untuk memperdagangkan barang dagangan milik seorang perempuan yang bernama Khadijah binti Khuwailid bin Asad Al-Fatiyah, seorang perempuan yang tertutup, ay al-masturah bimulazimatil bait, seorang perempuan yang selalu tertutup disebabkan selalu berada di rumah. Jadi ketika Nabi beranjak berumur 25 tahun, Nabi tepatnya pada bulan Dzulhijjah, Nabi berangkat dari Mekah ke Busra untuk membawa barang dagangan milik Khadijah. Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Khadijah ini ketika itu ditinggal suaminya, berarti seorang perempuan janda, tapi al-fatiyah. Meskipun seorang perempuan janda, tapi Khadijah adalah fatiyah, seorang perempuan yang tertutup, selalu berada diam di rumah. Beda dengan janda, wah ini bisnisnya waktu belaki, ya itu tutup. Bila sudah berjanda, alahan pada gadis lagi bisnisnya, update terus. Nah, jadi kalau fatiyah Khadijah ini tertutup orangnya, berada di rumah. Jadi dagangan barang-barangnya itu tuh ada pembantu, kalau bahasa kita anak buah lah, yang menjalankan bisnis dagangan Khadijah. Adapun Khadijahnya diam di rumah. Wa sababu dzalika anna ammahu qala lahu ya bana akhi inna sinina ay al-jadba al-has alaina wala mala lana wala tijarah wa Khadijatu tu'ti ghairak wa anta awla bidzalik. Jadi sebabnya kenapa mati Nabi yang membawa barang dagangan Khadijah. Jadi sebabnya ketika itu paman Nabi Abu Thalib itu berkata kepada Nabi,
Ujar Abu Thalib kepada Nabi, ya benar akhi, inna sinin ay al-jadba al-haq alaina. Wahai anak saudaraku, maksudnya keponakan. Yang maksud Nabi, ujar Abu Thalib, wahai anak saudaraku, sesungguhnya tahun ini rupanya ketika itu kebetulan di Arab pada masa itu dilanda musim peceklik. Jadi al-jadab itu musim peceklik. Jadi masa itu tertimpa musim peceklik di daerah Mekah. Nah, musim peceklik itu tidak luput juga melanda keluarga Abu Thalib. Sementara ketika itu Abu Thalib banyak anak. Kemudian juga Nabi tinggal bersama Abu Thalib. Pas dilanda musim peceklik, musim sakit. Kalau bahasa kita wajah ini musim sakit itu tuh tanaman gak ada tumbuh. Kalaupun tumbuh gak ada berbuah. Kalaupun berbuah isinya buah hampa. Atau musim peceklik gitu. Hendak bertukar barang-barang pokok mahal-mahal. Ada hasil kebun hendak dijual murah pula, peceklik. Nah, ketika itu musim peceklik melanda di Arab. Jadi tidak luput juga melanda keluarga Abu Thalib. Maka ujar Abu Thalib ke Nabi, wahai anak pamanku, wahai anak saudaraku, ini tahun peceklik. Tahun peceklik ini melanda kita. Walama lalana walatisyarah. Harta kan ada lagi kita bisi. Barang dagangan yang hendak didagangkan kan ada. Jadi bujur-bujur peceklik. Biasanya ada barang dagangan, itu barang dijajakan. Ini barang yang hendak dijual, kan ada. Hendak mencari barang, modal, kan ada. Peceklik. Jadi Abu Thalib ternyata dia gak lagi pikirkan itu. Biasanya duit gak ada, tapi barang masih ada. Itu barang dijajakan, ibaratnya dijual. Ini barang yang hendak dijual, kan ada. Kemudian hendak mencari barang, modal, kan ada. Maka ujar Abu Thalib, wa Khadijah tu'ti ghairah. Khadijah itu memberikan barang dagangannya untuk dijual itu kepada orang lain, kadang engkau, tapi orang lain disuruhnya. Wa anta aula bidzalik. Padahal engkau wahai anak saudaraku, ujar Abu Thalib, itu lebih berhak, lebih aula, lebih utama lagi. Seharusnya Khadijah itu mengunjuk harta untuk didagangkan itu gak kau sebenarnya. Kau yang pantas mengambil, bukan orang lain. Tapi Khadijah menyerahkan hartanya ke orang lain. Ujar Abu Thalib kepada Nabi. Faqala alaihi salam, Nabi menjawab, la'allaha tursilu ilayya. Ujar Nabi, mudah-mudahan Aina Khadijah akan mengirim seseorang kepadaku. Maksudnya mudahan Aina ada Khadijah mengirim utusan supaya aku ini juga dibawa untuk pergi berniaga membawa barang dagangan Khadijah. Itu harapan Nabi, mudah-mudahan Aina Khadijah itu mengutus seseorang kepadaku supaya aku ikut sertakan membawa barang dagangannya. Fabalagha al-khabaru fa arsalat ilaih. Rupanya keinginan Nabi juga musim peceklik yang melanda Abu Thalib. Imbah tuh keinginan Abu Thalib, harapan Nabi, sampai rupanya berita itu ke Khadijah. Berita itu sampai bahwa keluarga Abu Thalib terlanda musim peceklik. Kemudian Abu Thalib banyak beranak menggaduh kemenakan pula. Ada yang namanya Muhammad, orangnya terpercaya. Kemudian dia berharap juga
supaya Khadijah itu membawa mengikut sertakan Muhammad itu untuk meniagakan barangnya. Nah, berita itu sampai ke Khadijah. Akhirnya rupanya Khadijah kirim utusan dikirim ke Nabi supaya Nabi umpat juga mendagangkan barang dagangan Khadijah. Wa qalat lahu inni a'lamu khisalakal hamidah. Jadi di antara kata-kata Khadijah yang disampaikan oleh utusannya kepada Nabi, ujar Khadijah, inni a'lamu khisalakal hamidah. Sesungguhnya aku Khadijah itu sudah tahu perangai, watak, tabiat, sifat engkau hai Muhammad yang terpuji. Jadi maksudnya kata-kata Khadijah ini disampaikan oleh utusannya ke Nabi bahwa Khadijah tahu kayak apa sifat Nabi itu. Khadijah tahu karena memang Nabi itu sebelum diutus, Nabi itu sudah bergelar Al-Amin, orang yang terpercaya itu sudah melekat pada diri Nabi sebelum Nabi diutus. Bahkan Al-Aminnya Nabi itu tuh sudah diketahui oleh orang-orang Mekah ketika itu, termasuklah Khadijah. Khadijah tahu bahwa ada seorang pemuda yang namanya Muhammad, sifatnya terpuji. Kalau ibaratnya dipercayakan barang dagangan untuk didagangkan, dijamin orangnya itu terpercaya, amanah orangnya. Khadijah tahu betul tentang hal itu. Wa a'fathul mala wa ja'alat lahu juz'an minar riba. Maka Khadijah pun memberikan harta kepada Nabi. Kemudian diadakan perjanjian bahwa keuntungan dari harta itu akan dibagi. Jadi Khadijah ujungi barang untuk diperniagakan ke Busra. Karena apabila dapat keuntungan, maka Nabi juga dapat bagian dari keuntungan itu. Ternyata memang nantinya ceritanya bahwa ketika barang dagangan yang dibawa oleh Nabi itu memang lain daripada biasanya. Sebelumnya Khadijah itu menyuruh orang mendagangkan barangnya untuk untung, cuma biasa aja. Tapi ketika Nabi yang bawa berlipat-lipat ganda keuntungannya, artinya tuh tambah kayak lagi di Khadijah itu kenal dengan Nabi, keuntungannya berlipat ganda. Jadi dari keuntungan itulah Nabi juga dapat bagian dari keuntungan itu. Wa arsalat ma'ahu Maisarah kama qala al-musannif. Kemudian Khadijah pun mengirimkan utusan, diikut sertakannya utusan itu untuk membantu Nabi, dikenal dengan Maisarah. Jadi Maisarah sebagaimana kata Syekh Nawawi nanti akan disebutkan oleh musannif, maksudnya Syekh Ja'far. Wa ma'ahu sallallahu alaihi wasallam ghulamuha ay abdu Khadijah Maisarah ay ad-Dabi yakhdimuhu sallallahu alaihi wasallam wa yaqumu bima ala ay bisyai'il ladzi aradahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah memberikan modal barang dagangan kepada Nabi. Kemudian Khadijah sertakan dengan barang dagangan itu seorang budak laki-laki Khadijah, yaitu Maisarah, nama aslinya Bobi. Jadi terkenalnya dengan sebutan Maisarah. Jadi seorang laki-laki itu hamba laki-laki Khadijah, yukhdimuhu sallallahu alaihi wasallam, yang siap membantu apa yang menjadi kebutuhan Nabi di perjalanan, wa yaqumu bima'ana, dan siaga untuk membantu kebutuhan Nabi.
Artinya sesuatu yang Nabi inginkan. Pokoknya apa yang diinginkan Nabi ini Maisarah siap membantu. Jadi Maisarah itu budak laki-laki. Pas ke Indonesia ngaran Maisarah itu berbini. Padahal zaman Nabi Maisarah itu laki-laki. Sampai ke Indonesia ngaran berbini Maisarah. Padahal ngaran laki Maisarah. Nah, jadi budaknya Khadijah, Maisarah itu siap membantu Nabi. Hatta balagha sallallahu alaihi wasallam suqa Busra wa lam yujawizha. Jadi dari Mekah bersama Maisarah membawa barang dagangan Khadijah, sampailah ketika itu perjalanan menuju Busra. Ada pasar, ya. Jadi Busra sebuah daerah, kemudian sampai di pasarnya Nabi singgah. Nabi tidak lewat, maksudnya kadang melewati langsung pulang ke Syam, singgah dulu di Busra. Kebetulan di pasarnya. Wa nazala sallallahu alaihi wasallam tahta dhilli syajarah. Dan ketika itu Nabi pun singgah di bawah naungan sebuah pohon. Wa kana syajarata sidrin. Pohon itu adalah pohon sibir, pohon bidara, kayu bidara. Ladai sauma'ati nastura. Pohon bidara itu tumbuh di samping sauma'ah. Sauma'ah itu tempat peribadatan, bisa disebut biara atau gereja. Jadi ladai sauma'ati nastura, di sisi atau di dekat tempat peribadatan pendeta Nastura. Jadi ada pendeta namanya Nastura, dia punya biara, tempat ibadahnya. Di samping tempat ibadah itu tidak jauh ada sebatang pohon bidara tumbuh. Nah, ketika Nabi sampai di pasar Busra, Nabi singgah bataduh, memandang bataduh di bawah pohon bidara. Pohon bidara itu tumbuh tidak jauh dari gereja atau biara milik seorang pendeta yang namanya Nastura. Jadi singgah di sana Nabi berdakwah. Wa huwa alladhi nusiba ilaihi Nasturiyah minan Nasara. Jadi pendeta Nastura ini, nama pendeta Nastura dari namanya itu dinisbatkan sebuah aliran agama Nasrani. Fa inna Nasara iftaraqat arba'u furuq. Karena agama Nasrani ketika itu terpecah menjadi 4 pecahan. Jadi ada agama Islamnya juga. Namun agama kita bagi lagi ya. Ujian Nabi sampai 27 terpecah. 27 terpecah aliran agama Islam. Satu yang masuk Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, agama Nasrani terbagi 4 pecahan. Kalau agama Islam kan ada aliran Syiah, ada aliran Mu'tazilah, ada aliran Mujassimah, ada aliran Jabariyah, ada lagi aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan banyak lagi aliran. Nah, agama Nasrani terbagi 4 aliran juga. Ini Syekh Nawawi Mantan nyebutnya. Fa inna Nasara iftaraqat arba'a furuq. Agama Nasrani itu terpecah menjadi 4 bagian, 4 aliran. Salah satu dari 4 aliran itu Nasturiyah. Wa hum alladzina qalu Isa ibnullah. Nah, aliran pertama disebut dengan aliran Nasturiyah. Nah, aliran Nasturiyah itu diambil dari nama seorang pendeta yang namanya Nastura.
Jadi ngaran pendeta Nastura, rupanya sepeninggalannya itu sudah lama-lama akhirnya timbul agama Nasrani menjadi 4 aliran. Salah satunya aliran Nasturiyah. Aliran Nasturiyah ini, jadi kata Nasturiyah itu diambil dari nama pendeta yang namanya Nastura. Pada masa Nabi, ketika Nabi pergi ke Busra, itu di samping gereja Nastura ada sebuah pohon, Nabi singgah di sana. Jadi dari nama Nastura, hari berganti hari tahun musim berganti, rupanya terpecahlah agama Nasrani itu menjadi 4. Satu, pertama adalah aliran Nasturiyah. Aliran Nasturiyah itu wahum alladzina qalu Isa bin Allah. Aliran Nasturiyah ini mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah. Jadi kepercayaan agama Nasrani yang menganggap Nabi Isa itu adalah anak Allah, berarti ini aliran Nasturiyah ngarannya. Aliran Nasturiyah menganggap bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Wa Ya'qubiyah, aliran kedua ada namanya aliran Ya'qubiyah. Ini aliran Ya'qubiyah ini wahum alladzina qalu Isa huwa Allah habta ila al-ardi thumma sa'ida ila as-sama. Aliran Ya'qubiyah ini mengatakan bahwasanya Isa itu adalah Allah, Allah adalah Isa, Isa adalah Allah. Dia apa? Isa adalah Allah yang turun ke bumi. Setelah itu summa sa'ida ila sama, kemudian naik lagi ke langit. Ini agama Nasrani aliran Ya'qubiyah. Ya, aliran Ya'qubiyah itu menganggap Nabi Isa adalah Allah, Allah ya Isa turun ke bumi, ibadah pulang naik ke langit. Ini aliran Ya'qubiyah. Wa Mulkaniyah, aliran yang ketiga aliran Mulkaniyah. Jadi agama Nasrani aliran Mulkaniyah. Wa hum alladzina qalu Isa abdullahi wa nabiyyuh. Ini aliran Mulkaniyah ini mereka mengatakan bahwa Isa itu adalah hamba Allah wa nabiyyuh. Isa itu adalah Nabi Allah. Berarti ini sama kita Mulkaniyah. Jadi aliran Mulkaniyah, agama Nasri, aliran Mulkaniyah, mereka mengatakan Nabi Isa itu hamba Allah dan Nabi Isa itu hamba Allah, pesuruh Nabi Allah. Sama dengan etika keyakinan kita bahwa Nabi Isa itu hamba, abduhu wa rasuluh, hambanya Allah, Nabi pesuruhnya Allah. Wa Israiliyah, yang keempat aliran Israiliyah. Wa hum alladzina qalu Isa ilahun wa ummuhu ilahun wallahu ilah. Ada yang keempat aliran agama Nasrani itu aliran Israiliyah. Nah, aliran Israiliyah ini mereka mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan, wa ummuhu, ibunya Nabi Isa maksudnya Maryam adalah Tuhan juga, wallahu ilahun, Allah Tuhan juga. Atau disebut ini kita tahu Tritunggal. Jadi ada 4 aliran. Satu namanya Nasturiyah, 2 namanya Ya'qubiyah, 3 namanya Mulkaniyah, 4 namanya Israiliyah. Nah, 3 dari 4 aliran ini satu, yaitu aliran Mulkaniyah yang menganggap bahwa Nabi Isa itu hamba Allah, Nabi Isa itu adalah utusan pesuruh Nabi Allah. Itu Nasrani Mulkaniyah. Itulah mungkin yang dimaksud di dalam Al-Quran zaman Nabi itu yang disebut dengan ahlu kitab. Orang Nasrani ahli kitab. Mereka masih berpegang dengan ajaran Nabi Isa. Mereka menganggap Nabi Isa itu hamba Allah, Nabi Isa adalah utusan Allah.
Maka pada zaman Nabi disebut dengan ahlu kitab, ahli kitab. Rahibin Nasraniyah. Jadi Nastura itu adalah rahib, pendeta orang Nasrani. Rahib itu tuh kalau bahasa kita apa? Abiduhum, ahli ibadah orang Nasrani. Jadi ahli ibadah orang Nasrani disebut dengan rahib, pendeta Nasraniyah. Fa'arafahu sallallahu alaihi wasallam ilmala ilaihi sallallahu alaihi wasallam zilluhal wafir. Nah, ketika itu melihat Nabi yang sedang bernaung di bawah pohon bidara, di sampingnya ada biara pendeta Nastura. Pendeta Nastura melihat ke Nabi, fa'arafahu, ia kenal dengan Nabi. Ilmala ilaihi sallallahu alaihi wasallam zilluhal wafir. Karena ketika itu bayang-bayang pohon itu condong memanjang ke Nabi. Jadi condongnya bayang-bayang pohon itu memanjang ke Nabi. Kalau kita istilahkan, beristilah lah menaungi Nabi. Pohon atau bangunan itu kan bayang-bayangnya itu panjang pendeknya tergantung matahari. Kalau matahari di atas, pohon di bawah, itu berarti bayang-bayang itu hampir tidak kelihatan karena sama dengan pohon. Tapi ketika matahari tergelincir, berpanjang untuk bayang-bayang. Makin jauh lagi, makin lagi berpanjang. Ini pohon tidak di lain pada biasanya gitu. Jadi kalau sesuai dengan matahari, sebenarnya bayang-bayang itu ada sepanjang itu. Tapi memang bayang-bayang pohon itu beristilah memanjang menaungi Nabi. Jadi fa'arafahu sallallahu alaihi wasallam ilmala ilaihi zilluhal wafir wa Pendeta Nastura mengenali Nabi karena ketika itu bayang-bayang pohon itu memanjang menaungi Nabi. Wa ay satara dzalika dhillu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min harri syams. Ketika itu pohon itu, bayang-bayang pohon itu betul-betul melindungi Nabi dari terik panasnya matahari, dan itu dilihat oleh Nastura. Biasanya bayang-bayang itu kalau kita melihat pohon itu ada bayang-bayang biasa aja, tapi lain daripada yang lain kan, karena sesuai dengan cahaya matahari itu panjangnya itu memanjang, beristilah menaungi Nabi. Nah, dari situ pendeta Nastura kenal bahwa itu adalah tanda-tanda seorang Nabi akhir zaman. Karena pendeta Nastura amat memahami kitabnya, dan ia bahkan mengetahui tanda-tanda Nabi akhir zaman itu melalui kitab-kitabnya, mulut ke mulut, pesan-pesan Nabi Isa alaihissalam. Kalau nanti insya Allah dalam pertemuan selanjutnya itu pendeta Nastura itu sampai masih ingat pesan-pesan dari Nabi Isa alaihissalam tentang berita gembira Nabi akhir zaman. Pesan Nabi Isa itu artinya turun temurun sampai ke pendeta Nastura. Insya Allah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hadhihi yang awal ini yang usul adalah hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir